Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Adriani dari Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Dampak Pemahaman Kitab Al-Berjanji terhadap Perilaku Keagamaan Para Santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Dr. Komarudin Saleh, DRS MAG, yang kedua yaitu Bapak Malki Ahmad Nasir, SAG, MIRK, PhD. Adapun outline dalam skripsi saya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dakwah adalah sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Nah, untuk menyebarkan dakwah maka perlu adanya media-media untuk keberlangsungannya. Kitab Al-Berjanji adalah salah satu media dakwah yang masih digunakan di beberapa pesantren di Indonesia. Kitab ini merupakan karangan Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Berjanji yang di dalamnya berisikan pujian dan doa ataupun sholawat berbentuk syair-syair yang mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu pesantren yang menggunakan Kitab Al-Berjanji sebagai media dakwah adalah Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung. Di Pondok Pesantren ini, pembacaan Kitab Al-Berjanji dilaksanakan 1 minggu sekali, yaitu pada malam Jumat. Nah, di dalam Kitab Al-Berjanji ini mengandung nilai-nilai yang harus dipahami oleh pembacanya, sehingga tujuan dikarangnya kitab tersebut bisa tercapai, yaitu untuk mengenang dan juga memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pembacaan Kitab Al-Berjanji di Pondok Pesantren Miftahul Khair ini, nampaknya para santri memahami tujuan dan isi dari pembacaan Kitab Al-Berjanji tersebut, karena mereka membacakannya dengan penuh antusias dan juga semangat. Maka dari itu, sudah seharusnya santri meneladani sifat dan perilaku Rasulullah SAW. Namun, pada kenyataannya, tidak semua santri mengaplikasikan nilai-nilai tersebut menjadi sebuah perilaku mereka. Ada di antara mereka yang sering telat berjamaah, bahkan tidak berjamaah, memakai barang yang bukan miliknya ataupun gosok, kurang sopan santun terhadap orang lain, dan juga kurangnya kepedulian terhadap sesama. Nah, dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana sih dampak pemahaman Kitab Al-Berjanji terhadap perilaku keagamaan para santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini peneliti mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung terhadap isi Kitab Al-Berjanji. Yang kedua, bagaimana perilaku keagamaan para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pemahaman para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung pada isi Kitab Al-Berjanji terhadap perilaku keagamaan mereka. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, pemahaman Kitab Al-Berjanji. Nah, dari pemahaman Kitab Al-Berjanji ini maka akan muncul nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut harus direalisasikan menjadi perilaku keagamaan. Nah, dari 3 aspek di atas maka akan muncul bagaimana sih dampak pemahaman Kitab Al-Berjanji terhadap perilaku keagamaan para santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung. Apakah berdampak positif atau justru berdampak negatif terhadap perilaku keagamaannya? Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, menetapkan metode dan jenis penelitian. Metode dan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Yang kedua, teknik pengambilan data atau sumber data. Di sini menggunakan purposive sampling. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yaitu dengan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan kepada pengurus pondok, pengurus santri, dan juga santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Dan dokumentasi sebagai penunjang untuk mendapatkan informasi yang lebih real. Dan selanjutnya yaitu analisis data. Di sini menggunakan 3 tahap. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang terakhir yaitu penarikan atau verifikasi kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pemahaman para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair terhadap isi Kitab Al-Berjanji. Pemahaman isi Kitab Al-Berjanji berarti memahami makna-makna yang terkandung di dalam kitab tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara, para santri menyatakan bahwa mereka memahami isi kandungan dari Kitab Al-Berjanji. Mereka menjelaskan isi kandungan Kitab Al-Berjanji tersebut secara garis besar, diantaranya adalah menceritakan riwayat Nabi dari mulai lahir, kanak-kanak hingga diangkat sebagai Rasul, atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, silsilah keluarga Nabi Muhammad, serta keagungan perilaku Nabi yang patut dicontoh oleh umatnya. Selain itu terdapat pujian-pujian ataupun sholawat. Nah, salah satu informan menyatakan bahwa sholawat adalah amalan yang paling spesial karena biasanya Allah memerintahkan tetapi Allah tidak melaksanakan. Berbeda dengan sholawat, Allah memerintahkan makhluknya untuk bersolawat, namun Allah juga bersolawat terhadap Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua yaitu perilaku keagamaan para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung. Adapun mengenai perilaku keagamaan para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung digolongkan kepada 3 dari 5 dimensi. Yang pertama itu dimensi keyakinan, yang kedua dimensi praktik agama, dan yang terakhir dimensi pengalaman. Nah, selain itu untuk mengetahui perilaku keagamaannya, juga peneliti menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab Al-Berjanji, yaitu yang pertama nilai akidah beriman dan bertakwa, yang kedua nilai ibadah yaitu bersyukur, dan yang terakhir nilai akhlak yaitu qanaah, rendah hati atau tawadu, pemaaf, jujur, ramah, adil, marah karena Allah, mulai memberi salam, berbicara seperlunya, menghormati orang yang lebih tua. Langsung saja yang pertama yaitu dimensi keyakinan. Dimensi keyakinan atau bisa disebut dengan akidah. Dari hasil observasi dan wawancara, nampaknya para santri mempercayai dan juga meyakini rukun iman yang 6. Selain mempercayai, mereka juga memahami hal-hal yang terkandung di dalam rukun iman tersebut, seperti memahami tugas malaikat, memahami tugas nabi dan rasul, dan memahami fungsi Al-Quran. Yang kedua yaitu dimensi praktik agama atau ibadah. Perilaku keagamaan santri dari dimensi praktik agama ini dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya belum bisa istiqomah, namun setelah mengikuti kegiatan pembacaan Al-Berjanji ini menjadi lebih istiqomah. Dan dalam ibadah berupa ucapan pun para santri nampaknya selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu dimensi pengalaman atau akhlak. Dari hasil observasi dan wawancara, para santri nampaknya selalu mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu dari 11 nilai akhlak yang ada dalam kitab Al-Berjanji, ternyata mereka merealisasikan 8 dari 11 nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah qanaah, rendah hati, pemalu, pemaaf, ramah, marah karena Allah, berbicara seperlunya, dan menghormati orang yang lebih tua. Untuk nilai akhlak selebihnya yaitu jujur, adil, dan memberi salam, ternyata para santri belum sepenuhnya merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dampak pemahaman isi kitab Al-Berjanji terhadap perilaku keagamaan para santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung. Pemahaman santri terhadap isi kitab Al-Berjanji ini berdampak positif terhadap perilaku keagamaannya. Hal ini dapat terlihat dari hasil observasi dan wawancara bahwa seluruh santri merasakan perubahan ke arah yang lebih positif baik dalam dimensi keyakinan, dimensi praktik agama, dan juga dimensi pengalaman. Seperti contoh di dalam dimensi pengalaman atau akhlak, setelah mengikuti kegiatan pembacaan kitab Al-Berjanji dan memahaminya, ternyata membuahkan dampak positif dalam perilakunya sehari-hari. Dengan kisah-kisah kehidupan Nabi dalam proses berdakwah yang penuh rintangan menjadi motivasi untuk para santri menjalin hubungan baik dengan manusia dan juga menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kesimpulan pertama, pemahaman santri terhadap isi kitab Al-Berjanji ini dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan santri menjelaskan kembali isi kandungan kitab Al-Berjanji. Yang kedua, perilaku keagamaan para santri Pondok Pesantren Miftahul Khair, baik dari aspek akidah, ibadah maupun akhlak termasuk dalam kategori baik. Para santri selalu berusaha untuk mencontoh tingkah laku Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, dampak pemahaman isi kitab Al-Berjanji terhadap perilaku keagamaan para santri di Pondok Pesantren Miftahul Khair Bandung berdampak positif. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mereka merasakan perubahan ke arah yang positif baik dalam aspek akidah, ibadah maupun akhlak. Para santri selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga menjaga hubungan baik dengan manusia dengan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.